Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabiullah Uzair yang dihidupkan Allah setelah dimatikan selama 100 tahun. Selain Ashabul Kahfi atau 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah di goa selama sekitar 350 tahun, ada juga Nabiullah dari kaum Bani Israel yang dimatikan Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa orang yang dihidupkan kembali setelah dimatikan selama 100 tahun. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ali ibnu Abu Talib yang mengatakan bahwa orang yang disebut dalam ayat ini adalah Uzair. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah, As-Saddi, dan Sulaiman ibnu Buraidah. Kisah tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah rubuh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan yang minuman yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang berulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang berulang keledai itu, bagaimana bisa menyusunnya kembali, kemudian kami menentupnya kembali dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 259. Mujahid ibnu Jabir mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Adapun negeri yang disebutkan dalam ayat itu menurut pendapat yang terkenal mengatakan adalah Baitul Maqdis. Orang tersebut melaluinya setelah negeri itu dihancurkan oleh Bukhtanasar dengan semua penduduknya dibunuh yang temboknya roboh menutupi atapnya. Maka laki-laki itu berdiri seraya berfikir tentang kejadian yang menimpa negeri itu dan penduduknya. Padahal sebelumnya negeri tersebut sangat ramai dan dipenuhi oleh bangunan-bangunan. Lalu ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh? Dia mengatakan demikian setelah melihat kehancuran dan kerusakan negeri tersebut yang sangat parah. Dan sesudah itu bagaimana cara mengembalikannya seperti semula? Firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Menurut suatu pendapat, negeri tersebut diramaikan kembali setelah 70 tahun kematian laki-laki itu. Penduduknya lengkap seperti semula dan kaum Bani Israel kembali lagi ke negeri itu. Ketika Allah membangkitnya sesudah ia mati, maka anggota tubuhnya yang mula-mula dihidupkan oleh Allah adalah kedua matanya. Dengan demikian, maka ia dapat menyaksikan perbuatan Allah, bagaimana Allah menghidupkan kembali dirinya. Setelah seluruh tubuh laki itu hidup kembali seperti sedia kala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya melalui malaikat, berapakah lamanya kamu tinggal? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Dia merasakan bahwa dirinya mati pada permulaan siang hari, kemudian dihidupkan kembali pada petang harinya. Akan tetapi ketika ia melihat matahari masih tetap ada, ia menduga bahwa ia dibangkitkan dalam hari yang sama. Karena itulah ia berkata, atau setengah hari. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan melalui firman-Nya. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Demikian itu karena menurut kisahnya disebutkan bahwa laki-laki itu membawa buah anggur, buah tim,
dan juga minuman jus. Maka ia melihatnya masih utuh seperti semula, tiada sesuatu pun yang berubah. Minuman jusnya tidak berubah, buah tinnya tidak masam dan tidak busuk, serta buah anggurnya tidak berkurang barang sedikit pun. Dan lihatlah kepada keledai-keledaimu itu yang telah menjadi tulang belulang. Yakni bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkannya kembali dengan disaksikan oleh kedua matanya. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, yaitu sebagai dalil yang membuktikan adanya hari berbangkit. Dan lihatlah kepada tulang-tulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. As-Saddi dan lainnya mengatakan bahwa tulang belulang keledainya telah bercerai-berai di sebelah kanan dan kirinya. Lalu ia memandang ke tulang-tulang itu yang berkilau karena putihnya. Kemudian Allah mengirimkan angin. Lalu angin itu menghimpun kembali tulang-tulang itu ke tempat semula. Kemudian masing-masing tulang tersusun pada tempatnya masing-masing, hingga jadilah seekor keledai yang berdiri berbentuk rangka tulang tanpa daging. Selanjutnya Allah memakaikan kepadanya daging, otot, urat, dan kulit. Lalu Allah mengirim malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh ke dalam tubuh keledai itu melalui tulang lubang hidungnya. Maka dengan serta merta keledai itu meringkik dan hidup kembali dengan seizin Allah. Semuanya itu terjadi di hadapan pandangan mata Uzair. Setelah ia menyaksikan hal itu dengan jelas dan kini ia mengerti, maka ia berkata dan perkataannya disitir oleh firman-Nya. Dia berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Yakni saya yakin akan hal ini karena saya telah menyaksikannya dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya adalah orang yang paling mengetahui hal ini di antara semua manusia yang hidup di zaman saya. Menurut ulama yang lain, ayat ini dibaca ilam, yang artinya ketahuilah, sebagai perintah buat dia untuk mengetahuinya. Kawanku semua, itulah kisah Nabi Uzair yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dimatikan selama 100 tahun. Semoga saja kisah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan dapat menguatkan iman kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga meninggalkan segala larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.